pada manusia adalah proses pengenalan sifat dari orang tua kepada keturunannya. Fenomena ini menunjukkan mengapa kita mempunyai fisik yang sama, jenis kelamin yang berbeda, bahkan penyakit yang sama dengan keluarga kita. Manusia itu mempunyai 46 kromosom yang terdiri dari 22 kromosom tubuh dan 1 kromosom seks. Kromosom seks itu ada 2. Yang pertama, X besar Y besar untuk laki-laki dan X besar untuk perempuan. Contohnya, X dengan X menghasilkan X besar dan X besar. Begitupun juga sama, dan kemudian X besar dengan Y besar menghasilkan X besar Y besar. Jadi dapat disimpulkan pada tabel ini bahwa X besar dan X besar untuk perempuan ada 2 dan X besar Y besar laki-laki itu ada 2. Yang kedua ada kromosom belalang. Nah, belalang ini mempunyai tipe kromosom X besar O besar untuk jantan dan X besar Y besar untuk betina. Jadi pada tabel ini terdapat 2 belalang betina dan 2 belalang jantan. Yang ketiga itu ada kromosom ayam. Ayam terdiri dari Z besar dan besar untuk jantan dan Z besar Y besar untuk betina. Jadi pada tabel ini disimpulkan bahwa untuk jantan terdapat 2 dan betina ada 2. Yang keempat itu ada lebah madu. Nah, lebah madu ini tidak ditentukan oleh kromosom seksnya, tetapi menggunakan haploid dan juga diploid. Jika individu tersebut itu haploid, maka lebah tersebut itu jantan. Sedangkan kalau individu tersebut itu diploid, maka lebah tersebut itu betina. Selanjutnya ada penyakit menurun. Penyakit menurun adalah kelainan atau penyakit yang diturunkan oleh orang tua ke anaknya melalui gen. Kelainan ini disebabkan oleh mutasi gen atau kelainan kromosom dan bisa muncul sejak lahir atau bisa terlihat kemudian hari. Ada 7 contoh penyakit menurun, yaitu 1. Hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan darah sulit membeku sehingga penderita mudah mengalami pendarahan. Penyebabnya yaitu kekurangan faktor pembekuan darah, faktor 8 dan faktor 9. Disebabkan oleh gen resesif terpaut kromosom X. Ciri-cirinya yaitu luka kecil yang menyebabkan pendarahan lama, mudah memar, dan pendarahan pada sendi dan otot. Yang kedua ada buta warna. Buta warna adalah ketidakmampuan membedakan warna tertentu, terutama merah dan hijau. Penyebabnya yaitu kelainan pada sel kerucut di retina mata. Gen resesif terpaut kromosom X. Ciri-cirinya yaitu sulit membedakan warna tertentu dan umumnya tidak menyebabkan kebutaan total. Yang ketiga ada anodontia. Anodontia adalah kondisi tidak tumbuhnya gigi secara keseluruhan atau sebagian. Penyebabnya yaitu kelainan genetik yang memengaruhi pembentukan gigi. Ciri-cirinya tidak memiliki gigi susu atau gigi tetap dan mengganggu, mengunyah, dan berbicara. Yang keempat ada albino, albinisme. Albino adalah kelainan genetik yang menyebabkan kekurangan pigmen melanin. Penyebabnya yaitu mutasi gen pembentuk melanin dan bersifat resesif autosomal. Ciri-cirinya yaitu kulit sangat pucat, rambut pirang atau putih, mata kemerahan atau terang, dan sensitif terhadap cahaya. Dampaknya yaitu mudah terbakar sinar matahari dan resiko gangguan penglihatan. Yang kelima ada sindaktili. Sindaktili adalah kelainan berupa jari tangan atau kaki yang menyatu. Penyebabnya yaitu kegagalan pemisah jari saat di perkembangan embrio. Ciri-cirinya yaitu 2 atau lebih jari menyatu dan bisa hanya kulit atau tulang. Yang keenam ada polidaktili. Polidaktili adalah kelainan genetik berupa jumlah jari lebih dari 5. Penyebabnya yaitu mutasi gen pengatur pembentukan anggota tubuh. Ciri-cirinya yaitu jari tambahan pada tangan atau kaki bisa berfungsi atau tidak. Yang terakhir ada brachidaktili. Brachidaktili adalah kelainan genetik dengan jari tangan atau kaki yang lebih pendek dari normalnya. Penyebabnya yaitu gangguan pertumbuhan tulang jari. Ciri-cirinya jari pendek dan lebar, fungsi tangan relatif normal. Selanjutnya ada sifat-sifat yang dipengaruhi jenis kelamin. Yang pertama ada kebotakan pada pria. Gen yang menentukan kepala botak adalah B besar, sedangkan B kecil adalah alelnya yang menentukan kepala berambut normal. Berikut tabel genotik dan fenotip pada laki-laki dan perempuan. Yang pertama ada
besar dan B besar. Fenotip dari keduanya yaitu kepala botak. Yang kedua ada B besar dan B kecil. Fenotip dari laki-laki yaitu kepala botak, sedangkan perempuan tidak botak. Karena gen B besar dominan pada laki-laki, namun resesif pada perempuan. Yang terakhir B kecil dan B kecil. Fenotip dari keduanya yaitu tidak botak. Di sini saya akan menyampaikan beberapa sistem pergolongan darah, yaitu sistem golongan darah ABO, Rhesus, MN, dan MNSS. Yang pertama, sistem ABO. Sistem pergolongan darah ABO dapat ditentukan oleh ada tidaknya antigen A dan antigen B dalam permukaan eritrosit seseorang. Antigen-antigen ini akan bereaksi dengan antibodi yang sesuai sehingga hasilnya akan terjadi penggumpalan atau yang disebut aglutinasi. Antigen A akan bereaksi dengan anti A dan antigen B akan bereaksi dengan antigen B. Antibodi yang menyebabkan penggumpalan disebut aglutinin, sedangkan antigennya biasanya disebut aglutinogen. Dalam sistem pergolongan darah, ABO terdapat macam golongan darah, yaitu yang pertama golongan darah A, antigen pada eritrosit yaitu A, antibodi dalam serum yaitu anti B. Yang kedua golongan darah B, antigen pada eritrosit sama dengan B, dan antibodi dalam serum yaitu anti A. Yang ketiga golongan darah AB, antigen pada eritrosit yaitu sama dengan A dan B, antibodi dalam serum yaitu negatif. Yang keempat, golongan darah O, antigen pada eritrosit sama dengan negatif, antibodi dalam serum yaitu anti A dan anti B. Yang kedua ada sistem Rhesus. Sistem ini cukup dikenal yaitu dengan pemanfaatan faktor Rhesus dan faktor RH. Nama ini diperoleh dari monyet jenis makaka Rhesus di India yang diketahui memiliki faktor ini pada tahun 1940 oleh Karl Landsteiner. Golongan darah berdasarkan sistem Rhesus ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, Rhesus positif, yaitu apabila pada permukaan sel darah merahnya memiliki faktor RH. Yang kedua, Rhesus negatif, yaitu apabila pada permukaan sel darah merahnya tidak memiliki faktor RH. Yang ketiga ada sistem MN. Penggolongan darah sistem MN didasarkan pada hasil penemuan antigen baru oleh Landsteiner dan Levin pada tahun 1927 pada eritrosit. Antigen ini oleh Landsteiner dan Levin diberi nama antigen M dan antigen N. Golongan darah berdasarkan sistem MN dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, golongan darah M apabila di dalam eritrosit terdapat antigen M. Yang kedua, golongan darah N apabila di dalam eritrosit terdapat antigen N. Yang ketiga, golongan darah MN apabila memiliki kedua antigen tersebut yaitu MN. Yang keempat ada sistem MNSS. Golongan darah sistem MNSS ditemukan oleh Res and Sanger pada tahun 1947. Res and Sanger ini menemukan antigen S besar dan antigen S kecil yang ditemukan oleh alela S besar dan S kecil yang letaknya sangat berdekatan dengan lokus alela LM dan alela LN. Bila LM dan LN tidak mengenal dominasi, maka alela S besar dominan terhadap alela S kecil. Selain golongan darah yang disebutkan tadi, ada juga golongan darah B yang ditemukan pada tahun 1927 yang ditemukan oleh Landsteiner dan Levin. Selanjutnya ada golongan darah Lutenar yang ditemukan pada tahun 1945 oleh Kalender. Selanjutnya ada golongan darah Kelly yang ditemukan pada tahun 1946 oleh Kohn. Selanjutnya ada golongan darah Lewis yang ditemukan pada tahun 1946 oleh Moran. Selanjutnya ada golongan darah Dupi yang ditemukan pada tahun 1950 oleh Katbutz.